Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita sama panjatkan tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sore hari ini kembali kita bertemu ya di pertemuan yang ketiga dalam pembahasan soal yang terkait dengan ujian tes P3K di 2024. Nah, pembahasan kali ini insya Allah akan dibahas terkait soal-soal sosiokultural. Ya. Mudah-mudahan soal-soal yang kita bahas hari ini itu membuka cakrawala ataupun memberikan pencerahannya kepada kita semuanya terkait apa sih sosiokultural itu, terus hubungannya dengan pembelajaran seperti apa. Nah, kemudian juga dengan hal-hal yang lainnya juga itu seperti apa. Nah, kemudian juga cara nanti kita penyelesaiannya ataupun hal yang harus kita lakukan itu seperti apa. Nah, silakan Ibu Bapak seperti biasa mohon disimak dengan seksama, boleh membuat catatan-catatan, kemudian juga boleh nanti menyampaikan argumentasinya supaya kita itu semakin berkembang gitu ya. Karena apalah artinya kita menyuruh murid, kita memerintahkan kepada murid untuk belajar, tapi guru-gurunya sendiri enggan belajar gitu, merasa kita sudah selesai belajarnya karena sudah S1, sudah S2, kemudian kita berhenti belajar karena merasa kita udah selesai gitu ya belajar, tinggal giliran murid-murid yang belajar. Nah, tentunya tidak seperti itu. Kita belajar tentunya untuk menjadikan murid-murid kita itu sebagai tujuan akhir ataupun tujuan utama dalam pembelajaran kita di kelas nantinya. Yang harapannya juga tentunya kami sangat berharap bahwasanya bimbingan yang kami berikan ini bisa membantu Ibu Bapak semuanya dalam tes nanti yang akan dihadapi, dan harapan yang paling utama, paling besarnya itu semuanya bisa lulus dengan baik gitu ya, dengan lancar. Amin. Dan ya, kemudian selanjutnya seperti biasa saya persilakan kepada Bu Yanti untuk membantu ataupun membimbing proses pembelajaran ini dari ya untuk soal sosiokultural. Mangga Bu Yanti, saya persilakan. Hatur nuhun Pak Andri, terima kasih atas waktunya. Kita mulai ya dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini kita mulai, semoga bermanfaat dan tentunya satu kali lagi saya ucapkan semua lulus dengan nilai yang gemilang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, atas ayah ibunya, izinkan saya share screen Bapak Ibu. Bapaknya ada dua ya, Pak Andri sama Pak siapa tuh? Pak Isep ya. Ya, Pak Isep. Ternyata Bapak Ibu guru itu banyaknya perempuan kali. Ketika saya kemarin juga kan banyaknya ibu-ibu ya Pak Andri ya. Bapak-bapak jarang. Baik, sudah nampak Bapak Ibu ya. Sosiokultural ya, sudah nampak. Kali ini kita akan membahas tentang soal sosiokultural. Itu adalah soal-soal yang membahas tentang bagaimana sosial kita yang dihubungkan dengan kebiasaan-kebiasaan adat atau kebiasaan kita di baik itu di lingkungan pekerjaan kita maupun dihubungkan dengan lingkungan sekitar masyarakat dan juga lingkungan terutama lingkungan dalam antara rekan dengan dengan atasan. Nah, itu ya. Jadi hampir sama. Jadi manajerial dengan sosiokultural itu beda soalnya, tetapi mirip-mirip gitu. Cuma kalau manajerial itu lebih ke pembahasannya masalah kita dengan atasan seperti apa, pekerjaan kita dan kedisiplinan sebagainya. Nah, kalau sosiokultural itu adalah sosial kebiasaan yang sering terjadi dalam suatu instansi, itu harus seperti apa, tapi tetap dihubungkan dengan masalah aturan atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah baku, yang sudah dibuat dalam suatu instansi tersebut gitu ya. Jadi pasti ada Bapak Ibu ketika lihat soalnya, loh kok hampir sama ya dengan yang manajerial. Nah, nanti juga Bapak Ibu ketika bertemu soal ini nanti ke ujian seperti itu ya. Jadi bahkan saya pernah menemukan soal yang sama, saya sendiri yang mengalami ya. Pertanyaannya seperti ini intinya. Ketika kita membawa sepeda motor, kemudian atasan kita ada di pinggir jalan, ini pertanyaan di manajerial nih ya, pertanyaan manajerial.
apakah yang akan Anda lakukan? Sementara waktu harus sudah mepet. Kalau di manajerial ya, jawaban kita itu kita tidak usah tidak usah memberi tumpangan kepada pimpinan karena waktu sudah berjalan. Itu di manajerial. Tapi kalau di sosiokultural itu ternyata saya temukan sama, ternyata jawabannya harus beda, nggak boleh begitu. Sesuai sosialnya, berarti kita harus menyapa dan harus memberi tumpangan atau memberikan mau ikut atau tidak gitu. Nah itu bedanya gitu. Saya sampai seperti itu dan saya juga ikut pelatihan juga gitu ya. Dan ternyata jawabannya memang harus beda antara manajerial dengan sosiokultural, tergantung dari kultural yang terjadi di masyarakat itu, gitu ya Bapak Ibu. Jadi harus hati-hati banget tentang masalah, karena nanti akan terlihat teknis, ya teknis itu kan profesional dengan pedagogik, kemudian manajerial, kemudian soalnya itu ya, kemudian sosiokultural, dan kemudian wawancara gitu di situ ya. Itu mungkin Bu, Bapak Ibu itu sekedar info ya, info dulu saya pernah mengalami ya. Baik, ya. Nomor 1, Bapak Ibu, ya. Anda merupakan karyawan baru pada sebuah perusahaan. Karena masih dalam masa percobaan, gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada Anda biasanya sangat pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Belum lagi setiap minggunya pacar Anda sering mengajak untuk nonton. Kondisi ini diperburuk lagi, Anda termasuk orang yang lumayan boros, sehingga terkadang pengeluaran Anda lebih besar dari pemasukannya. Sikap Anda, nah, ini ya, harus seperti apa? Ingat, adalah sosiokultural. Kultur di dalam sebuah instansi. Nah, ini sebuah perusahaan. Kata kuncinya apa Bapak Ibu? Yang pertama, gaji kecil. Gaji kecil. Kemudian pengeluaran besar. Ya, pengeluaran besar. Kira-kira jawabannya yang mana? Berusaha sekuat tenaga untuk berhemat agar gaji cukup untuk setiap bulan. Setiap bulan maksudnya ini ya, setiap bulan. Mengurangi aktivitas nonton bersama pacar Anda. Apakah ini juga akan mengurangi pengeluaran gitu ya, dengan tidak nonton gitu ya. Menghemat pengeluaran dan membeli hal yang dibutuhkan saja. Membuat perencanaan untuk mengontrol keuangan. Menghemat dan menabung setiap habis gajian. Kira-kira yang mana sebagai seorang karyawan? Nah, ingat kita itu sebagai seorang karyawan, bukan seorang pribadi terlepas dari segala macam embel-embel karyawan. Gitu. Ingat, kata kuncinya seorang karyawan. Berarti A. Berusaha sekuat tenaga untuk menghemat agar gaji cukup untuk gaji. Bulan. Membuat perencanaan. Perencanaan untuk mengontrol keuangan. Berhemat dan menabung setiap hari gajian. Yang mana? Yang berhubungan dengan dia seorang karyawan dan yang dia merasa. Jadi yang mana? Yang apa? Menghemat dan menabung setiap gajian. Akan di sini gajinya pas-pasan, mungkin nggak untuk nabung. Nggak bakalan cukup ya Bu ya? Yang D ya Bapak Ibu. Sepakat nggak yang D? Sepakat. Ya. Karena kita sebagai seorang karyawan, kalau kita sebagai guru, kalau kita sebagai seorang guru gitu ya. Jadi membuat perencanaan gitu ya. Tapi kalau sebagai seorang yang bebas, mungkin bisa saja udahlah aktivitas nontonnya dikurangi gitu. Jadi diingat kata kuncinya yang harus ini. Jadi jangan sampai Bapak Ibu fokus ke tentang pengeluaran dan pemasukan saja. Ingat, ini soal ini adalah berhubungan dengan bahwa kita sebagai seorang karyawan atau sebagai seorang guru, karyawan sebagai seorang guru intinya ya. Baik, sepakat ya Bapak Ibu ya. Jadi yang nomor 1 ya. Nah, soal sosiokultural pun ini baru yang nomor 1 Bapak Ibu. Wah, ini ternyata membingungkan ya. Jadi ingat kata kunci. Kata kunci. Jadi ketika Bapak Ibu di sini bingung, dan dilihat di sini kata kuncinya, makanya kata kunci harus betul digaris bawahi dulu yang pertama. Di sini merupakan karyawan. Nah, garis bawahi ini karyawannya gitu ya. Gajinya kecil, garis bawahi.
pengeluarannya besar garis bawahi. Nah, baru apa yang akan kita lihat di sini akan kita hubungkan dengan yang ada di dalam kata kunci ini. Gitu ya. Kalau kita tidak ingat ke dalam sebuah karya, seorang karyawan, Bapak Ibu bisa aja kan yang ini menghemat pengeluaran dan membeli hal yang dibutuhkan. Tapi kalau kita sebagai seorang karyawan, seorang yang intelektual ya, jadi pasti harus membuat sebuah perencanaan gitu ya. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Anda baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana Anda di sebuah universitas luar negeri. Setelah lulus, Anda berkeinginan untuk membuka usaha sendiri di bidang properti. Namun, setelah Anda mengutarakan dan meyakinkan hal tersebut kepada keluarga Anda, berkali-kali mereka tidak memberikan dukungan dan meminta Anda untuk mencoba melamar di perusahaan. Sedangkan Anda sendiri lebih suka pekerjaan yang bebas, tanpa harus diatur orang dan pekerjaan yang tidak bersifat rutinitas setiap hari. Sikap Anda. Kata kuncinya yang pertama apa Bapak Ibu? Anda, posisikan Anda ya, posisikan Anda, diri Anda baru lulus ya, sarjana. Terus punya keinginan Untuk membuka usaha sendiri. Membuka usaha properti. Nah, yang terakhirnya tidak ada dukungan ya, tidak ada dukungan dari orang tua. Nah, sikap Anda sebagai seorang yang apalagi di sini seorang lulusan luar negeri itu harus seperti apa? Bukan sebagai seorang pribadi, sebagai anak gitu ya. Emang ini sebagai seorang anak dan ibu, tapi sebagai seorang diri Anda sebagai lulusan luar negeri ya. Mengikuti saran orang tua dan mengurungkan niat Anda untuk berwirausaha, meminta orang tua untuk mendukung keinginan Anda, meyakinkan orang tua jika Anda bisa sukses dengan berwirausaha, tetap fokus dengan keinginan karena Anda menyukainya dan sesuai passion Anda. Memantapkan diri Anda sendiri dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik. Yang mana yang paling memungkinkan dengan 3 kata kunci tadi? Memantapkan diri dan fokuslah mengelola bisnis. Nah, kalau apakah dia tidak meminta? Memantapkan diri sendiri. Yang meyakinkan Dia tidak orang meminta. tua. Nah, betul, yang meyakinkan orang tuanya, yang kalau bagian tidak ya gitu. Jadi ini hanya diri sendiri saja yang dipikirkan kalau yang Jadi clue-nya tadi kan lulusan luar negeri punya keinginan untuk berwirausaha tapi tidak ada dukungan. Jadi tiga-tiganya harus diperhatikan gitu. Yang mana? Yang C, betul ya. Meyakinkan orang tua jika Anda bisa sukses dengan berwirausaha. Ya, betul ya Bapak Ibu. Nah, betul ya, sekali lagi ingat kata kunci harus betul-betul dicari dulu. Ya, kalau tidak dicari kata kunci hanya sekedar membaca soal itu akan terjebak dengan berbagai ada raise hand. Enggak ada ya? Takutnya ada yang raise hand nih. Oke, saya lanjutkan gitu ya ke nomor berikutnya. Sepakat ya nomor 2 Bapak Ibu, jawabannya adalah C ya. Sepakat. Oke, jadi tadi pembahasannya karena ada 3 clue-nya. 1 lulusan luar negeri, kedua keinginan untuk wirausaha, yang ketiga tidak ada dukungan dari orang tua. Dan tiga-tiganya harus betul-betul dipertimbangkan. Baik, nomor 3. Saya mengetahui bahwa atasan saya di kantor melakukan rekayasa laporan keuangan. Wah, ini ya. Untuk kepentingan pribadi, sikap saya sebaiknya. Nah, ingat bukan sebagai diri sendiri, tapi diri sendiri ya sebagai seorang bawahan gitu. Dalam sebuah instansi yang memiliki peraturan. Atasannya korup. Sikap Anda harus bagaimana nih? Kalau dalam kesehari-hari, aduh takut dicirian dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Harus gimana? Bodo amat lah, yang penting tidak rugi sama kita gitu ya. Nah, sebenarnya yang harusnya yang idealnya harus seperti apa gitu. Yang D mungkin Bu. Yang D Melaporkan atasan kepada pihak berwenang. Apakah itu hak kita, kewenangan kita untuk melaporkan?
Tidak juga sih ya. Yang C. Nah, jadi ingat bahwa kita itu sebagai bawahan, Bu. Ini sebagai bawahan harus bagaimana? Bukan disebut cari aman juga, bukan. Tapi cari yang di tengah-tengah. Yang aja. dalam C. hati saja. Ya, C. wajar A aja. karena tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. Karena kita bawahan. Nah, jadi yang mana C ya? Yang C, Bu. Coba kita yang hal semacam itu memang sudah terjadi tradisi yang tidak baik di lingkungan kerja manapun. Ini hanya semacam opini dia saja, hanya opini kita aja. Tapi sikap kita tidak action gitu. Ini yang diminta sikapnya, actionnya harus seperti apa. Seandainya terjadi pada diri kita, ya. Jadi dan sebisa mungkin kan. Kalimat juga sebisa mungkin. Jadi kalau sebisa mungkin jangan terlalu frontal seperti ini, melaporkan langsung gitu ya. Ya, jadi kita bisa dengan cara yang baik-baik seperti apa gitu. Ya, jadi hati-hati cari waktu yang tepat ya. Jadi tetap harus kita action yang tepat. Bagian C ya, sepakat ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Sekelompok pemuda yang biasa berkumpul di terminal untuk mabuk-mabukan ditangkap polisi karena sering membuat resah para calon penumpang. Karena perilaku mereka yang tidak terkendali, kelompok sosial ini termasuk apa? Ingat, kata kuncinya apa? Sekelompok pemuda yang biasa berkumpul di terminal untuk mabuk-mabukan ditangkap polisi. Berarti berkerumunnya saling kenal tidak? Saling kenal mungkin, Bu. Saling kenal nggak nih? Ditangkap polisi karena sering membuat resah para calon penumpang karena perilaku mereka yang kenal. Karena saling kenal nggak? Saling kenal, Bu, Kenal. yang biasa berkumpul. Kelompok dan sering. Kalau pemuda biasa berkumpul di terminal untuk mabuk-mabukan ditangkap polisi karena sering berkumpul resah pada para calon penumpang karena perilaku mereka akan tidak terkendali, kelompok sosial itu termasuk apa? In-commerce. Nah, ini orang bahasa Inggris. Apa nih artinya? Jadi kalau yang pertama itu A itu tujuannya sama intinya ya, tapi saling menghalangi gitu. Ya. Jawabannya E. Immoral crowd. Immoral crowd itu kerumunan yang tidak disengaja ya. Kerumunan yang tidak disengaja, tapi melanggar moral. Betul. Nah, makanya saya tanyakan ini kelompok berkumpulnya tahu sama tahu atau gimana gitu. Tidak disebutkan Pak Pemuda. Kelompok pemuda yang biasa berkumpul. Yang tidak disebutkan namanya. Inconvenient, Bu. Sering lihat. Karena meresahkan, tidak membuat tidak nyaman. Jadi intinya kelompok itu yang berkumpul terus mabuk gitu saja ya. Tidak disebutkan bahwa mereka itu sekelompok misalkan nih misalkan ada kelompok brigade atau apa, itu kan berarti yang sudah terorganisir. Kalau ini enggak ya. Jadi dianggap tidak saling kenal, berkumpul karena sering berkumpul kemudian mabuk dan membuat onar. Berarti yang paling tepat memang itu ya, ya, immoral crowd. Ya itu betul. Kalau panic crowd itu kepanikan nih sekelompok orang yang sedang mencari keselamatan masing-masing ya. Nah, kalau spektator itu orang-orang yang sedang melihat peristiwa ya. Nah, acting juga yang acting ya. Jadi yang paling tepat adalah ini immoral ya. Oke. Ya, jadi tetap saja ya di antara ini kan hampir sama ya. Intinya di dalam bahasa Inggris ini intinya adalah tentang kerumunan orang gitu ya. Nama kata kunci yang di sini sekelompok pemuda yang biasa berkumpul. Cuma kalimat yang biasa berkumpul saja, tapi tidak disebutkan bahwa kelompok itu adalah sudah sebuah organisasi atau sudah saling kenal. Oke, sepakat ya Bapak Ibu, immoral crowds. Kemudian yang kelima, Ketua RT mempertemukan dua orang warga yang sedang berselisih sejak sebulan terakhir karena permasalahan sampah dan meminta mereka untuk saling memaafkan. Karena Ketua RT termasuk warga senior, maka dua orang berselisih mengikuti keputusan Pak RT. Nah, itu harus digaris bawahi nih.
Jadi mengikuti keputusan Pak RT. Bentuk akomodasi yang diperankan oleh Ketua RT adalah, berarti yang digarisbawahinya ada perselisihan, ya, dan penyelesaiannya ternyata mengikuti keputusan dari Pak RT. Yang mana yang tepat itu yang dilakukan oleh Pak RT? Mediasi, koersi, konsolidasi, arbitrasi, atau adjudikasi. Mediasi itu kekeluargaan, suruh mereka yang memutuskan, ya. Ini Suruh mereka yang status memutuskan yang bermasalah. status RT Tapi di sini kan senior. RT-nya ini yang memutuskan, ya. Senior. Nah, berarti mediasi bukan, sebenarnya mediasi kita skip. Koersi, yang seperti apa koersi itu? Itu secara kekerasan, ya. Kayaknya Jadi konsolidasi. Pak RT-nya pokoknya memaksakan gitu, ya, memaksakan. Pokoknya kurkier bisa dengan fisik, ini juga tidak cocok. Konsolidasi kan menghubungkan, ya. Tapi tidak ada istilah pemaksaan dari Pak RT. Ini kan keputusan harus sesuai Pak RT, bukan dari dua belah pihak itu. Berarti yang konsolidasi tidak cocok. Adjudikasi. Arbitrasi apa itu? Adjudikasi. Yang cocok itu, ya. Artinya itu arbitrasi itu ya menengahi permasalahan dan dialah yang membuat keputusan gitu. Yang menengahinya gitu. Kalau adjudikasi itu ini yang sudah diajukan ke pengadilan, kalau yang ini. Kayak ini enggak kan? Jadi yang paling tepat D. yang paling berhubungan adalah D. Karena kita ini nih kata keputusan dari Pak RT ini, ya. Kalau tidak ada kata mengikuti keputusan Pak RT, jawaban bisa mediasi, Bapak Ibu, ya. Jawaban bisa mediasi. Kalau koersi itu udah itu kita coretkan, itu ada kekerasannya. Konsolidasi itu kan menghubung-hubungkan saja, ya. Karena ada keputusan Pak RT, berarti pilihannya adalah arbitrasi. Nah, berarti ini kata-kata apa namanya? Istilah-istilah, ya Bapak Ibu, ya, harus betul-betul dipahami. Oke, kita lanjut nomor 6. Primordialisme adalah suatu perasaan-perasaan dimiliki oleh seseorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial yang berupa nilai, norma, kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi, dan kebudayaan. Menurut Anda, faktor apa primordialisme di Indonesia masih kuat? Di Indonesia memang masih kuat. Jadi merasa budayanya yang paling harus dijunjung tinggi banget, tidak mau kalau ketika datang ke tempat lain itu budaya saya begini, sehingga tidak mau mengikuti budaya yang ketika dia datangi gitu. Kenapa sih bisa sampai terjadi di Indonesia itu masih kuat primordialismenya gitu? Jadi misalkan nih orang Sunda nih kita orang Sunda nih menjunjung tinggi ikatan sosial Sundanya bagaimana, seperti apa, bagaimana, dan tidak mau menerima dari luar gitu. Kenapa gitu? Fanatisme. Ini bukan berarti orang Sunda seperti itu, ya, ini mencontohkan. Apakah fanatisme? Tidak adanya pengaruh budaya asing. Budaya asing itu jelas dengan adanya internet dan komunikasi. Nah, sekarang ini, ya, yang sangat gampang itu jelas pengaruh budaya asing itu banyak masuk. Fanatisme terhadap budaya barat bisa jadi. Kita lihat yang ketiga, kesetiaan terhadap sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Ingat, primordialisme adalah perasaan-perasaan yang dimiliki seseorang yang sangat menjunjung tinggi apa yang sudah dilakukan dia sejak ada dan di daerah tersebut gitu, ya. Sistem norma masyarakat yang menolak budaya asing. Tidak seperti itu, ya. Norma masyarakat itu tidak berarti menolak, tapi menyaring gitu, ya. Sikap tertutup terhadap budaya asing karena rasa curiga, apalagi ini, ya. Jadi yang tepat yang mana, Bu? Yang antara C. B dan C. Yang C, Bu. Yang C, ya. Karena kata, nah, dilihat di sini nih, Bu, Bapak Ibu. Perasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sangat menjunjung tinggi. Berarti dia memang setia, kesetiaannya gitu, ya. Oke, bisa diterima Bapak Ibu? Ada argumen lain?
Bisa diterima, Bu. Sepakat ya? Oke, Sepakat. kita lanjut ya. Perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak mengganggu keutuhan dan kesinambungan masyarakat. Hal ini karena adanya semangat apa? Bapak Ibu, soal ini kemarin juga saya mikir, oh ini ada semacam kebangsaan juga gitu. Ada dimasukkan gitu tentang rasa kebangsaan dalam sosiokultural ini. Makanya orang PKN itu gampang menjawabnya. Perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak mengganggu keutuhan kesinambungan masyarakat. Hal ini karena adanya semangat apa Bapak Ibu? Nasionalisme apa, Bu? Nasionalisme. Good. Betul, langsung nasionalisme ya. Kalau etnosentrisme itu kan hanya etnisnya sendiri, integral. Nah, berarti bisa jadi Bapak Ibu pasti terkecoh antara B dan E ya. Ya, integral itu kan penyatuan ya. Tapi yang ditanyakan bukan masalah persatuannya ya, bukan masalah penyatuannya, tetapi dengan adanya perbedaan ini tidak mengganggu kesinambungan masyarakat untuk berbaur gitu. Jadi karena ada rasa cinta tanah air, betul ya. Baik, sepakat ya. Nomor 8, masyarakat Indonesia sering disebut etnik pluralistik. Wah, ini mah itu ya. Tentang apa kalau etnik pluralistik Bapak Ibu? Pluralistik itu apa? Jamak banyak, aneka ragam. Aneka ragam, betul. Berarti di sini kan etnik nih, ada etnik nih. Beraneka ragam adat budaya, persatuan suku bangsanya yang kuat, terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, agama dan kepercayaan yang bervariasi, terdiri atas beraneka ras. Yang mana nih yang tepat? Yang A. Yang tentang budaya kah? Tentang suku bangsa kah? Yang B suku bangsa. Yang D tentang agama dan kepercayaan yang bervariasi. Yang E tentang ras saja. Kalau pluralistik itu biasanya dihubungkan yang mana? Pluralistik biasanya dihubungkan dengan yang mana? Ragam adatnya, sukunya, atau agama dan kepercayaannya? Agama biasanya, Bu. Agama? Atau suku? Agama, kelompok sosial bisa enggak? Kelompok sosial berarti suku bangsa ya. Kalau ini beraneka ragam adat budaya, kalau adat budaya itu lebih umum ya. Persatuan suku bangsanya yang kuat. Yang C. Yang C, Bu. Berdiri. Ini karena ada kata persatuan, bukan itu yang diinginkan dari kalimat ini ya. Iya. Nah, betul. Terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, betul ini. Karena yang ditanyakan adalah etnik pluralistiknya gitu. Betul Bu ya Bapak Ibu, jadi harus jeli juga ya antara A, B, C, D dan E-nya gitu ya. Sama-sama ya, sama-sama disebut beda ya ini. Ya. Jadi sebenarnya karena pertanyaannya sederhana, masyarakat Indonesia sering disebut etnik pluralistik gitu. Bukan berarti ditanyakannya Bhinneka Tunggal Ika ya gitu ya. Kalau Bhinneka Tunggal Ika berbagai segi, sara, suku, agama, ras untuk ras dan antar golongan. Oke, kita lanjut nomor 9. Toleransi antar umat beragama bisa dilakukan dengan cara toleransi. Saling menghormati. Saling menghormati antar sesama umat beragama. Oke, ada lagi? Kalau yang A bertanggung jawab terhadap agama dan dianutnya, berarti itu bukan, itu mah hanya untuk diri sendiri ya. Menyiarkan ajaran agamanya masing untuk diri sendiri juga. Berkewajiban menyatukan agama yang berbeda di masyarakat. Ada tanda kutipnya, maksudnya apa? Menyatukan agama ya Bapak Ibu. Bisi kayak apa namanya? Eden itu ya, menyatukan beragama dijadikan satu agama gitu ya. Iya. Berkewajiban menyatukan agama. Kalau menyatukan antar umat, nah baru ya. Ini menyatukan agama, ini tanda kutip ya, harus hati-hati ya.
saling menghormati antar sesama umat beragama. Nah, ini masuk. Ini menaati segala aturan agama dan ini diri sendiri ya. Betul. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Kita lanjut ke nomor 10. Keragaman budaya Indonesia terdapat di seluruh wilayah negara. Keragaman budaya Indonesia terdapat di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Secara geografis, ini gampang sama Bapak Ibu. Geografis Indonesia itu terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Samudra Pasifik dan Atlantik. Atlantik apa Hindia? Hindia dan Pasifik, serta benua Asia dan Australia. Nah, jangan terkecoh Bapak Ibu. Ini ya, jangan terkecoh. Ini. Jadi jawabannya yang C ya. India dan Pasifik dan benua Asia dan Australia. Seorang aparatur sipil negara atau ASN diharuskan netralitas. Nih, kita harus netralitas dalam proses pemilihan umum. Nah, Anda adalah seorang P3K dengan jabatan petugas penyuluhan. Jadi sebagai petugas penyuluhan ketika pemilu ya. Di bawah ini yang dapat mempengaruhi netralitas Anda dan tidak dapat dikategorikan sebagai rekan kerja adalah kata kuncinya apa? Kita ASN dan harus netral ketika pemilu. Walaupun Tokoh parpol. sebagai petugas pemilu. Tokoh Parpol. Betul ya. Ya. Tokoh masyarakat enggak usah. Tokoh agama, sektor, masyarakat, tokoh parpol. Betul. Langsung ya Bapak Ibu. Oke. Berikut ini faktor yang dapat mendorong hubungan kerja terjalin dengan baik. Nah, ketika kita di kantor nih ya, di sekolah, dan dimanapun, supaya bisa terjalin dengan baik itu. Tapi pertanyaannya kecuali nih. Hubungan kekeluargaan antar mitra. Ini yang betulnya. Terdapat kesepakatan yang jelas antar para pihak yang bermitra. Positif. Keinginan yang kuat masing-masing pihak untuk memenuhi kewajiban. Positif. Kemampuan dan kecakapan. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan di masa mendatang. Positif nggak? Positif, tapi berhubungan nggak dengan terjalin baik dan produktif? Berarti yang mendorong hubungan kerja terjalin baik dan produktif itu yang dilakukan ya. Kalau yang itu perjanjian masa mendatang ya. Jadi bukan tidak adanya interaktif langsung. Halo. Iya, Bu. Gimana? Sepakat yang jawabannya ya? Ya. Sepakat, Bu. Jadi kalau yang A, B, C, D ini semuanya juga positif, Bapak Ibu ya. Semuanya positif, semuanya betul, tidak ada kecuali yang negatifnya. Cuma kita harus jeli di sini. Nah, hubungan kerja terjalin baik dan produktif berarti ada interaksi gitu. Nah, kalau perjanjian di masa mendatang berarti itu belum terjadi dan belum akan terjadi, baru mau gitu ya. Oke. Baik, sekarang nomor 13. Selama Anda berinteraksi di lingkungan tempat Anda bertugas, harus memegang teguh etika profesi. Berikut ini yang tidak termasuk prinsip etika profesi. Gampang ini. Akuntabilitas jelas harus. Tanggung jawab harus. Keadilan. Diskusi. Mandiri. Nah, antara diskusi dan non-mandiri Bapak Ibu. Yang termasuk etika profesi. Pertanyaannya, yang tidak. Mandiri. Mandiri, kita sebagai orang profesional harus punya rasa mandiri juga kan ya? Oh, iya. Berarti yang mana? Yang bukan
Diskusi. Berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Nah, iya. Ini bukan dimasuk etika profesinya. Ingat pertanyaannya etika profesi. Ya. Kalau berdiskusi itu sesuatu yang dilakukan harus dengan etika profesi gitu ya. Etika profesi berarti akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan dan mandiri gitu. Nah, ini tidak termasuk ke dalam etika profesi yang ditanyakan. Ada komentar lain? Setuju, Bu. Gimana? Bisa diterima? Bisa diterima. Bisa, Bu, diterima. Ini harus. Oke. Ya betul ya, berdiskusi ya. Jadi kata kuncinya ini, etika profesi ya. Selanjutnya, dalam hubungan sosial selama bertugas, nih, Anda akan dipercaya memiliki integritas jika nih, kita bertanya pada diri sendiri, kalau kita bisa dipercaya sebagai yang berintegritas itu yang seperti apa? Enggak dibaca. Melakukan proses pekerjaan dengan benar dan hasilnya benar, melaksanakan tugas sesuai keinginan pimpinan. Iyakah itu? Ya, kemana pemimpinannya keinginannya agak lain gitu ya. Menjalankan perintah berdasarkan arahan, positif juga. Bisa. Memproses hasil kerja secara mandiri, beres dan berhasil, positif. Mengikuti langkah kerja rekan yang memiliki tanggung jawab yang sama, berarti nyontek. Tapi yang ditanyakan integritas, Bapak Ibu. Menjalankan perintah. Integritas kita. Yang Keinginan pemimpin gitu. Yang A Betul, melakukan yang proses A ya. Yang A dengan benar dan hasilnya benar gitu ya. Kalau mengerjakan dengan benar biasa pasti ya sesuai dengan keinginan pimpinan, sesuai arahan, pasti beres dan hasilnya benar gitu. Sesuai keinginan pimpinan. Tapi benar dan tidaknya kan belum tentu. Baik, kita lanjutkan. Pola hubungan kerja antar jabatan biasanya diilustrasikan dalam sebuah bagan struktur organisasi. Hal tersebut bertujuan untuk, jadi membuat bagan organisasi itu untuk apa Bapak Ibu? Menggambarkan pemberian fasilitas antar jabatan. Apakah dengan bagan itu terlihat bahwa ada rincian pemberian fasilitas antar jabatan, atau untuk memberikan keleluasaan pendelegasian tugas, atau pengaturan wewenang dan tanggung jawab, keseragaman interaksi antar jabatan? Iya betul ya. Yang ini ya wewenangnya. Kalau yang lainnya A, B, D, E itu lebih apa ya? Lebih apa spesifik, sementara di bagan itu kan bukan berupa deskripsi ya, hanya apa poin-poin pentingnya saja. Kita lanjut. Perbedaan pandangan dan latar belakang politik sering terjadi antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu dilakukan pembagian kewenangan agar tidak terjadi konflik pembangunan antar pusat dan daerah. Salah satu bidang yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi intinya yang ditanyakan adalah yang terakhir ini, Pak. Ya, kalimat yang awal itu hanya pengantar saja. Bidang yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat itu apa Bapak Ibu? Pertahanan, pangan, pendidikan, kesehatan, kebencanaan. Yang tidak boleh digugat oleh siapapun, hanya pusat yang bisa menyelenggarakannya. Pertahanan. Betul, pertahanan. Kalau misalkan di daerah ada yang membuat kepolisian lagi yang baru kumaha. Atau misalkan membuat bentuk kekuatan lagi kan bahaya. Takutnya jadi kita itu kan negara kesatuan ya, bukan negara negara serikat gitu ya. Oke, kita lanjut. Sebagai ASN, tugas Anda adalah memberikan pelayanan publik
dengan semangat integritas yang tinggi. Namun di kantor tempat Anda mengabdi yang baru, ternyata rekan-rekan Anda telah terbiasa meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan suatu surat izin tertentu di kantor baru Anda tersebut. Nah, berarti intinya ada kebiasaan pungli ya, Bapak Ibu ya. Agar tidak terjadi konflik apapun dengan siapapun ya, dengan siapapun di kantor dan juga dengan masyarakat yang dilayani, sikap Anda harus bagaimana? Jadi ada pungli nih, sudah terbiasa. Kita itu orang baru. Nah, supaya aman ke diri kita, aman ke teman kita, harus bagaimana? Ingat kita bukan seorang pribadi. Yang D tidak ingin melakukan, berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Yang E tidak ingin melakukannya sama sekali. Terkadang saja melakukan hal tersebut. Melakukannya hanya jika terpaksa kalau butuh tambahan. Ikut melakukan dan semuanya akan baik-baik saja. Yang sesuai dengan integritas nih, kata kuncinya nih. Integritas yang mana? D atau E? D. Betul ya. Jadi kata kuncinya ini integritas yang tinggi ya. Iya, kalau memang salah ya udah jangan dilakukan gitu ya. Kalau yang semangat integritas yang tinggi ini, kecuali kalau tidak ada kalimat ini Bapak Ibu. Ya, bisa saja semampunya untuk tidak melakukannya. Kalau semampunya mungkin bisa aja masih ikut nimbrung lah intinya gitu, cari aman biasanya. Jangan sampai kita maya Bapak Ibu. Tapi dikit. Kalau sebagai seorang guru rumah, pungli apa sih? Nggak ada ya Bapak Ibu. Ya, pungli apa kita? Kalau disebutkan misalkan kita fotokopi soal sekian, kita nggak pernah dilebih-lebihin ya fotokopi saya. Nggak ada pungli di kita mah. Baik, kita lanjut. Sebentar lagi Anda akan bertugas sebagai ASN. Nah, ini. Amin. Ya. Aminkan Bu. Amin. Soalnya juga sudah merujuk ke sini ya. Amin ya. Di lingkungan kerja yang baru. Nah, tergantung Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak dipindah, tetap di sekolah masing-masing. Amin. Amin ya. Sikap yang tidak tepat agar Anda cepat bersinergi dengan rekan kerja yang lain adalah yang tidak tepat. Yang supaya bisa cepat bersinergi gitu. Jadi enak untuk bekerja itu gaguluyur kalau bahasa Sunda mah. Oh ya, ini ada yang dari Sumatera Selatannya masih ada ikutan? Nggak masuk ya? Kemarin kan ada yang dari Sumatera, ada yang dari Nusa Tenggara ya. Oke, bagian A. Ikut memecahkan masalah rekan satu divisi. Ini yang tidak tepat ya. Mencoba memahami tugas setiap rekan kerja. Menghargai para petugas lainnya. Memberi peluang rekan yang baru dikenal untuk melakukan apa saja. Saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Yang D, Bu. Yang D ya, karena ini seolah-olah kayak pempeloncoan ya. Peluang rekan kerja baru dikenal untuk melakukan apa saja gitu kan, harusnya sesuai dengan tupoksinya ya. Oke, kita lanjut. Sebagai ASN yang baru bertugas, hal yang harus Anda hindari nih. Hal yang harus Anda hindari agar tidak menimbulkan potensi konflik antara pegawai dan citra negatif di mata rekan sejawat. Yang mana kata kerjanya kita ASN baru untuk menghindari potensi konflik dengan pegawai, dengan rekan gitu, dan supaya citra kita tidak negatif itu harus bagaimana? Hadir tepat waktu, berhubungan tidak? Itu sudah kewajiban kita ya. Menunjukkan sikap sopan, ya itu sudah seharusnya. Menyampaikan ide baru, ada nggak hubungannya dengan terjadinya konflik? Enggak ya? Ngambil alih tanggung jawab rekan? Tidak juga, Bu.
Bisa jadi. Bersikap acuh tak acuh. Nah, ingat kalimatnya Anda hindari. Yang kita hindari harus yang mana? Bersikap acuh Yang tak acuh. mana? Yang D. Yang D. Yang D. Mengambil alih tanggung jawab rekan ya. Kan Iya. kalau misalkan ditanggung jawab rekan Anda langsung diambil alih. Enak nggak nih seorang yang diambil alihnya gitu? Karena di sini ya pertanyaannya supaya tidak terjadi menimbulkan konflik dan citra negatif. Kalau bersikap acuh tak acuh kan no comment ya, biasanya biasa-biasa aja, tidak ada hal apa-apa gitu ya. Cuma bersikap acuh tak acuh pun tidak ya, tidak seharusnya juga ya. Jangan gitu, kalau ada apa-apa kok cuek aja gitu. Enggak juga, kita harus punya inisiasi, berinisiasi yang lebih positif gitu ya. Perhatikan kasus berikut. Sebagai ASN baru, Anda ditugaskan atasan untuk menyelesaikan tanggung jawab yang benar-benar baru dan kurang Anda kuasai. Sikap Anda untuk menghindari konflik dengan atasan supaya tidak diparahi itu intinya. Apa nih? Nih kalau seandainya Bapak Ibu nanti jadi ASN tiba-tiba dikasih tugas yang Bapak Ibu kan bingung, itu kumahanya, harus bagaimana nih? Gitu. Kira-kira akan seperti apa yang Bapak Ibu lakukan? Tetap melaksanakan tugas meski tidak tahu kapan selesainya. Mencari referensi bagaimana caranya menyelesaikan tugas secara mandiri. Mencari informasi dan merancang strategi penyelesaian tugas dengan cepat. Mencari bantuan pegawai senior sampai selesai deadline. Langsung meminta bantuan pegawai yang berpengalaman. Kita harus bisa memperlihatkan bahwa kita itu bisa melaksanakan karena tugas itu diberikan pada kita, bukan kepada orang lain, bukan kepada satu kelompok gitu. Yang mana harus dipilih? Yang B. C, Bu. C, mencari informasi dan merancang strategi menyelesaikan tugas dengan cepat. Atau B, mencari referensi bagaimana caranya menyelesaikan tugas secara mandiri. Antara B dan C ya. Iya. Ayo, yang mana? Kita lihat kata kuncinya. Ya, supaya kita bisa lebih yakin. Di sini kita itu ditugaskan oleh atasan langsung kepada diri kita. Ya, langsung pada diri kita. Ya. Ya. Dan tugas itu benar-benar baru. Bapak Ibu tidak tahu, tidak bisa lah intinya. Nah, tapi untuk menghindari konflik dengan atasan harus bagaimana? Apakah menyelesaikan sendiri tapi mencari referensi supaya bisa mengerjakan dengan baik intinya, ataukah mencari strategi menyelesaikan tugas dengan cepat? Yang B, Bu. Yang B ya. Kalau misalkan dengan cepat itu belum tentu benar kan ya. Betul. Yang penting beres gitu kan. Penting beres. Yang penting beres kalau ini. Kalau ini enggak ya, mencari referensi bagaimana caranya. Bagaimana caranya menyelesaikan tugas secara mandiri. Nah, ini lebih cocok karena satu, kenapa yang ini? Karena di sini kita ditugaskan mandiri sendiri kepada kita, bukan kepada sekelompok orang. Oke, baik Bapak Ibu ya. Jadi harus jeli ya Bapak Ibu melihat. Jadi ketika mau menjawab, lihat lagi soalnya. Mana nih kata kuncinya? Baik, ini ada nomor 21. Perhatikan kasus berikut. Anda diminta oleh rekan untuk mengedit hasil rekaman presensi fingerprint. Pernahkah Bapak Ibu yang pakai fingerprint? Bentuk pengenalan diri Anda yang tepat kumaha. Hei, saya kan mau jalan-jalan. Boleh dong diedit sedikit. Boleh dong diedit sedikit gitu. Misalkan ini dari rekan kita, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Yang C. Yang C, mengingatkan teman untuk ikut mencegah kecurangan atau menuruti, menolak dan membiarkan prestasi kosong. C, Bu. C. Pada atasan meminta rekan lain. Yang mana? Yang C. Yang sebagai seorang ASN yang integritasnya tinggi. B dan C ya, antara B dan C ya. Nah, tapi kalau antara yang B menolak udah benar.
membiarkan kosong tapi tidak ada action lagi gitu ya. Mengingatkan gitu. Nah, jadi kalau ini kan mengingatkan untuk mencegah kecelakaan, tapi berarti mengingatkan itu berarti kita tetap bahwa itu resensinya tetap dikosongkan. Jadi ada kan ini dengan rekan ya. Ini rekan kan tuh, rekan kita. Jadi setidaknya kita bisa lah mengingatkan. Ke atasan saja kita harus mengingatkan, apalagi ke rekan. Oke, sampai 25 ya Bapak Ibu. 3 lagi. Perhatikan kasus berikut. Anda baru gagal melaksanakan tugas yang diberikan atasan. Oh, Anda itu gagal melaksanakan tugas. Bentuk pengendalian diri yang tepat. Ketika Anda melakukan tugas gagal, harus bagaimana sih? Mencari tahu sebab kegagalan kah? Minta cuti untuk menenangkan diri kah? Selalu menundukkan rasa sedih depan atasan? Introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut? Meminta bantuan orang lain untuk memperbaiki kegagalan? Antara D dan E. Yang D. D atau E? D. Introspeksi. Introspeksi dulu. Refleksi dulu ya. Merefleksikan diri. Kalau dengan refleksi itu Bapak Ibu, kita itu yang sudah bagus akan semakin bagus, yang kurang bagus akan jadi bagus biasanya. Saat Anda melakukan tugas pelayanan publik, tiba-tiba ada anggota masyarakat yang mengkritisi proses pelayanan yang Anda lakukan bersama rekan-rekan. Bentuk pengendalian diri Anda dalam menghadapi kritik tersebut. Bapak Ibu lagi paciweh nih bikin buat sebuah pelayanan dengan rekan-rekan, tiba-tiba ada yang protes gitu. Saya tidak mau begini, pengennya begini-begini gitu. Apa yang akan Anda lakukan? Pelayanan itu kan sudah ada programnya nih. Programnya begini, lalu Bapak Ibu lakukan dengan rekan-rekan gitu. Tiba-tiba ada yang protes, inginnya beda nih. Apa yang akan Anda lakukan? Memenuhi permintaan orang tersebut. Antara B dengan E ya Bu. Beda nih, coba lihat. Bernegosiasi dengan orang tersebut dan menjelaskan layanan belum bisa diterima. E meminta orang tersebut untuk menunggu dan akan dilayani sepenuhnya. Nah, ada istilah berkeadilan Bapak Ibu ya. Pelayanan publik itu berkeadilan ya. Jadi yang mana? Yang B atau E? Yang E. Yang E. Yang B atau E? Berkeadilan. Karena yang protesnya kan satu orang. Bukan banyak kan? Ada anggota masyarakat yang mengkritisi. Yang protes itu, ingat, makanya dilihat lagi soalnya Bapak Ibu. Nih, yang protes itu hanya satu orang, tidak banyak kan gitu intinya. Apakah akan mengorbankan yang banyak hanya untuk yang satu orang gitu? Yang E. Yang B. Yang E. E. Yang F, yang B. Yang B Bapak Ibu. E. Oh, B. D. D ya. Ibu, kenapa yang E Bu? Sok silakan argumennya. Gimana Bu? Kalau yang E kan meminta orang tersebut untuk menunggu dan akan dilayani sepenuhnya gitu. Jadi beda dari yang lain gitu. Tenang aja ya, nanti juga dilayani gitu. Sementara yang banyakan dilayani yang sesuai dengan yang aturan yang akan dilaksanakan itu gitu. Jadi yang berkeadilan adalah sesuai dengan, karena ini yang namanya pelayanan publik itu kan suatu program yang sudah dibuat, tidak mungkin asal gitu intinya. Jadi lakukan. Nah, kalau misalkan di sini kan ada kalimat dan menjelaskan layanan belum bisa diberikan, berarti karena memang pelayanannya misalnya pelayanannya hanya AB bukan ABCD gitu. Jadi jawabannya B ya Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut satu lagi Bapak Ibu. Sebagai ASN baru, maka sifat utama yang harus saya miliki adalah, sifat yang paling utama yang mana Bu? Ini soal ini selalu ada Bu. Disiplin. Selalu ada. Disiplin. Nah, Ya. sebagai, kalau seandainya Ibu sebagai atasan memilih orang yang bagaimana? Jujur. Nah, gitu. Jujur Bapak Ibu yang paling utama. Yang paling utama itu jujur. Yang jujur itu biasanya ulet, berani, rajin dan disiplin. Ya, jujur pasti disiplin kan? Ya. Dan Bapak Ibu tadi menjawab disiplin.
oke, orangnya disiplin, belum tentu jujur. Ya, jadi yang paling utama pada apalagi zaman sekarang adalah kejujuran. Dan soal ini sok aya wae Bapak Ibu, ada aja di pas saya dalam tes apa aja gitu. Selalu ada ini. Walaupun dikemasnya ini saya kemas lebih sederhana, tapi ada kemasan yang lebih panjang, tapi tetap aja jawabannya adalah kejujuran gitu. Yang paling utamanya. Masih ini ternyata lebih cepat ya sosiokultural, atau saya tambah dengan itu ya soal pedagogik, mau Bapak Ibu? Boleh Bu, boleh. Banyak Ada waktu. Masih ada waktu ya. Boleh, Bu. Kemarin kan baru Iya. 16 ya. Kemarin 25 Bu. 25 Yang kemarin menit. baru 16, yang pertama itu baru 16 kan ya. Saya buka yang itu ya, yang pedagogik. Ya Bu. Oke, Boleh. ini saya tutup ya. Alhamdulillah lebih cepat karena kalau pertemuan biasanya kalau pertemuannya ke berapa gitu semakin lancar. Pedagogik kemarin sampai nomor 16 ya, berarti tinggal 17. Nah, oke. Ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, teori belajar nih. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah apa? Behaviorisme, kognitif, humanistik, sibernetik, atau konstruktivisme. Nah, ini teori-teori ini selalu keluar Bapak Ibu. Di antara yang 5 ini selalu ada. Behaviorisme. Behavior itu mengubah perilaku ya. Behavior itu mengubah perilaku peserta didik. Kognitif itu meningkatkan pemahaman. Humanistik itu memanusiakan ya. Memanusiakan peserta didik, lebih manusiawi. Sibernetik yang seperti apa? Lebih ke IT ya. Konstruktivisme itu dengan pemahaman, dengan meningkatkan pemahaman untuk mencari ide-ide baru, mengeneralisasi. Yang mana Bapak Ibu? Kata kuncinya pembentukan hubungan antara rangsangan, stimulus dengan respon. Humanistik. Stimulus dengan respon pendasaran didik yang diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin hubungan keduanya. Behaviorkah tentang perubahan perilaku atau pemahaman, atau humanistik memanusiakan? Apakah di sini ada disebutkan tentang memanusiakan? Ini kan ada rangsangan, terus ada respon siswa, berarti perubahan perilaku ya? Ya Iya. nggak? Nah, Iya, Bu. berarti yang mana? Behaviorisme. Oke, jadi ini nih Bu, Bapak Ibu dihafalkan. Nah ini kognitivisme, humanistik, sibernetik, konstruktivisme itu harus dihafalkan. Itu selalu ada. Saya lanjut. Pedagogik ya. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari, menemukan keteraturan pola, mengeneralisasi, atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan. Hal ini merupakan penerapan teori belajar apa? Ada satu kalimat yang tadi saya sebutkan nih, kata kuncinya. Itu termasuk yang mana?
Sibernetik, kognitif, humanistik, behavior, atau konstruktivisme? Saya tadi menjelaskan antara sibernetik, humanistik, behavior, konstruktivisme. Behavior. Yang mana? Behavior. Behavior itu apa namanya? Perubahan tingkah laku. Yang Yang ada kata mengeneralisasi. Tadi saya menyebutkan itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ingat kalau ada soal tadi tentang ada stimulus dan respon, oh berarti itu behaviorisme. Kalau misalkan tentang meningkatkan pemahaman berarti kognitif. Kalau misalkan ini ada kata mengeneralisasi berarti lebih ke konstruktivisme gitu. Itu kata kuncinya Bapak Ibu diingat ya. Jadi kalau behavior itu ada perubahan tingkah laku, pasti ada kalimat di soal itu, kalimatnya stimulus dan respon. Kalau misalkan memanusiakan biasanya kalimat-kalimatnya yang memanusiakan peserta didik. Kalau misalkan konstruktivisme itu biasanya pemahaman untuk meningkatkan pemahaman atau kognitif siswa dengan pengolahan data dan sebagainya, dan untuk mengeneralisasi. Ingat kata mengeneralisasinya itu selalu ada. Itu untuk konstruktivisme. Nah, itu kata kunci Bapak Ibu ya. Siapa tahu nanti ada soal yang ditanyakan ternyata sibernetik, kognitif, humanistik, behavior, atau konstruktivisme. Gitu. Pasti keluar di antara yang 5 ini. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam apa? Ini masih kurtilas. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses. Untuk menggambarkan proses, ingat. Membuat tujuan pembelajaran menggambarkan proses. Menggambarkan proses dan hasil belajar. Nah, dan RPP. Ini silabus dan RPP. Silabus dan RPP ya. Karena ada kata proses dan hasil, karena di dalam RPP itu kan ada langkah-langkah dan ada penilaian, ada tujuan juga. Nah, di sini silabus itu adalah kalau yang sekarang itu, kalau dulu kan isinya KIKD ya. Oke, lanjut. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Apa bedanya silabus dan RPP? Pak Ibu, apa bedanya silabus dan RPP? Barusan saya sebutkan. Di silabus ada apa? Coba kita lihat yang A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Oke, bisa masuk ini ya. Atau ini, silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan. Sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Tidak bisa beda ya. Ini jangan ya. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh setiap guru. Enggak juga ya. Ya. Kalau dulu silabus itu kan dibuatnya langsung dari sana ya, dari pemerintah kan ya. Iya, RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Enggak juga, satuan pendidikan. Silabus dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. Ini hanya kan silabus. RPP-nya mana? Jadi yang mana jawabannya? Yang A. Silabus berisi. Silabus berisi KD, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai KD itu. Betul ya. Nah, jadi ini lebih umum, mengarahkan untuk mencapai KD itu dengan adanya tujuan, dengan adanya modelnya dengan apa, metodenya apa, sumbernya apa, kemudian langkah-langkahnya dan sampai ke penilaian supaya bisa mencapai KD yang ada di dalam silabus. Kalau sekarang CP ya, CP, kemudian tujuan, ATP, baru KKTP, baru modul ajar. Nah, modul ajar itu sebenarnya untuk menjalankan CP itu yang dikembangkan menjadi TP atau ATP. Oke. Selanjutnya, model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah,
dan dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah dengan cara apa? Ingat, Problem apa nih? solving. Problem solving. Nah, ya, problem solving ini kan kasus-kasus yang lagi ini ya. Oke, betul ya. Problem inquiry itu masalahnya belum ada ya. Inquiry intinya inquiry itu mencari masalah, kemudian masalahnya ketemu, lalu dicari disimpulkan dan dicari diidentifikasi harus seperti apa. Gitu ya. Oke, wah sudah makin mantap nih. Pak Andi masih ada 15 menit ya, saya selesaikan ini deh sampai 25 ya. Karena merasa hutang saya kemarin ya. Untuk ada kesempatan ini. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk tujuan bentar ya, nggak kelihatan. Tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan apa? Kita bertanya pada murid tentang pelajaran yang sudah dilaksanakan. Apa tuh disebutnya? Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal itu termasuk kegiatan apa? Acuan, tes awal, memberikan bimbingan, memberikan kaitan, meningkatkan motivasi. Antara D dan E ya. Membuat kaitan. Membuat iya, atau persepsi ya. Membuat di pendahuluan Bapak Ibu ya. Ketika di pendahuluan kita melakukan persepsi mengkait bertanya pertanyaan sebelumnya ya. Dan dikaitkan untuk materi yang akan kita laksanakan pada saat kesempatan itu. Oke, ini mengingatkan kembali Bapak Ibu ya. Oke. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu. Jadi kata kuncinya ada siswa yang belajarnya kurang tepat, kebiasaan belajarnya. Dia kebiasaan belajarnya kurang tepat sehingga dia sulit untuk menerima pelajaran. Jadi bukan malas berarti ya. Ini anak bukan malas, tapi cara belajarnya kurang tepat. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu dengan cara apa? A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang sudah salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Yang mana Bapak Ibu? Yang C, Bu. Yang C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. Apakah ini bisa berhubungan dengan bahwa anak itu cara belajarnya salah gitu, sehingga dia tidak bisa belajar dengan baik gitu. Yang E. Kita lihat yang E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Jadi intinya berikan anak kesempatan untuk pengalaman berhasil intinya. Pengalaman dia merasa berhasil dalam belajar. Biasanya itu akan memotivasi. Ya. Pernahkah Bapak Ibu membuat anak-anaknya merasa pengalaman berhasil? Bukan hanya dari ulangan Bapak Ibu, ketika dalam proses. Bangga karena telah mengerjakan tugas dengan Nah, baik. betul. Dipuji sama kita gitu. Good, kasih reward ya. Rewardnya Memberikan apresiasi gitu sama anak-anak. ya, iya, ini kamu ada kemajuan nih. Nah, gitu ya. Jadi dikasih kesempatan dulu. Jadi itulah anak bisa menemukan pengalaman berhasilnya. Pengalaman berhasil gitu ya. Atau ketika dia membuat sesuatu yang sebenarnya dia tidak percaya diri tapi
ternyata dia bisa gitu. Akhirnya bisa menemukan, oh begini, oh berarti harus begini gitu itu. Apalagi pelajaran matematika ya. Oke, pelajaran lain pun harus bisa. Pelajaran lain pun yang selain matematika harus bisa membuat anak itu mendapatkan pengalaman berhasil. Gitu. Sehingga dengan pengalaman berhasil biasanya akan cek bahasa Sunda menderap sampai kapanpun gitu. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah yang ditanyakan apa Bapak Ibu? Yang harus dipertimbangkan ketika diskusi tentang pemecahan masalah. Apakah waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi? Suara saya jelas nggak Bapak Ibu? Jelas ya? Ada. Rumusan masalah harus didiskusikan. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran, motivasi belajar siswa atau ruang yang tersedia. Faktor yang penting yang diperhatikan untuk diskusi pemecahan masalah. Ingat, diskusi pemecahan masalah kata kuncinya. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya. Betul ya. Jadi kata kuncinya ini. Walaupun ini ada yang penting, yang ada kalimat dipertimbangkan, ya, tapi ternyata yang diutamanya ini pemecahan masalah. Oke. Satu lagi Bapak Ibu, setiap guru mencobai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Seorang guru, maaf. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah apa? Jadi ada satu kelas yang motivasi belajar dan prestasinya rendah. Apa sih yang menyebabkannya? Apakah suasana kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap? Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain? Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua? Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa? Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok yang mana? Ingat kata kuncinya, siswanya motivasinya rendah sehingga prestasinya rendah. Kenapa sih di kelas kita repetisinya jadi rendah? Yang mana? Suasana kelas kurang kondusif karena tersedia sarana belajar. Walau sebenarnya kalau gurunya yang kreatif, inovatif, walaupun sarananya nggak lengkap bisa saja membuat motivasi siswa dengan cara apa saja. Kalau siswa pasif berarti kita harus mengelokakan modelnya harus apa, metodenya apa gitu. Yang D Bapak Ibu, ya, pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu atau gaya belajar atau kesiapan belajar siswanya atau potensinya dan sebagainya. Ya, jadi makanya sekarang ada istilah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya mah setuju banget, jangan dihilangkan berdiferensiasi itu, ya. Tapi bukan berarti makin ribet, Bapak Ibu, berdiferensiasi itu enggak ribet. Kalau kita melakukannya ada tes awal itu tidak selalu diagnosis itu tidak selalu sebelum kita masuk. Pas kita masuk awal kita bisa tes diagnostik juga. Ya. Itu Ibu, Bapak Ibu, alhamdulillah ya sudah 25 ya. Waktunya ini tinggal 5 menit lagi ya. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan yang pedagogik sampai 25. Kemudian semuanya 25 dan besok. Nah, karena yang itu kan tes itu kan ada profesionalnya, pedagogik, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, kalau wawancara sebenarnya kemarin juga ketika saya tidak ada nih, saya tidak bisa memberikan tentang wawancara. Paling saya kembali lagi ke mengulang soal-soal yang lain. Karena tes wawancara itu intinya gimana ya? Ya tentang menjawab ya atau tidak, itu saja. Ya atau tidak gitu kalau wawancara itu. Mungkin itu Pak Andri untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk
bahasanya di hari ini ya. Dan alhamdulillah dampaknya kalau untuk sosiokultural itu soalnya sih